warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 4. Nah, semoga sebelum ke pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya adik-adik. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bu Guru pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa selesai. Nah, kalian sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Nah, kalian juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan pada pertemuan sebelumnya ya. Hewan ini berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, hewan ini salah satu makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Nah, hewan dapat berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, lebih lengkapnya lagi, kita akan belajarnya dalam tema 1 ini. Bisa kalian lihat ya, gambar di samping ini. Bisa kalian amati ya. Nah, gambar di samping ini apa sih? Nah, gambar di samping ini ada telur ayam, ada anak ayam, induk ayam, dan ada juga kupu-kupu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Nah, hewan di samping ini ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telurnya nanti itu menetas menjadi anak ayam atau ayam kecil. Nah, setelah itu ayam berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang kalian bisa ambil pulpen dan buku kalian untuk mencatat ya. Nah, gambar di samping ini adalah tahap perkembangbiakan kupu-kupu. Nah, yang pertama itu tadi ada telur. Telur itu di daun tadi. Nah, yang kedua ada ulat. Nah, dan yang ketiga itu ada kepompong. Setelah kepompong menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Kita bahas yuk. Nah, gambar di samping ini menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Nah, setelah beberapa hari telur kupu-kupu itu menetas menjadi ulat. Nah, ulat itu memakan daun-daunan. Setelah memakan daun-daunan, tubuh ulat menjadi besar. Nah, ulat mencari tempat untuk berdiam. Ngapain dia berdiam yuk? Dia berdiam untuk membentuk menjadi kepompong. Nah, setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kalian tahu nggak? Sebelum menjadi kupu-kupu, kupu-kupu ini menjadi ulat. Kalian suka sama ulat nggak? Nah, pasti kalian jijik ya, Bu Guru juga. Karena ulat itu ada yang sangat merugikan kita. Karena biasanya ada yang memakan daun-daunan. Nah, terus membuat badan kita atau kulit kita menjadi gatal. Nah, semua makhluk hidup itu memiliki daur hidup, teman-teman. Nah, betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sekarang ceritakan tahap daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimat kalian sendiri. Tadi Kak Risa udah menjelaskan cerita tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang gantian kalian. Nah, sekarang Kak Risa akan memberi contoh cerita tentang daur hidup kupu-kupu. Didengarkan ya. Daur hidup kupu-kupu. Nah, tahap pertama ada gambarnya ini. Gambar ini adalah gambar apa? Ini gambar ulat. Tahap pertama itu bukan ulat. Tahap pertama itu telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menjadi atau menetas menjadi ulat. Nah, tahap kedua itu gambar ini ya. Tahap kedua itu ulat. Nanti telur itu menetas menjadi ulat. Nah, kalian lihat kan ulat ini? Kalian geli nggak? Nah,
ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Tahap yang ketiga bisa kalian lihat ini kepompong. Yang pertama yang menjadi ulat, terus pelan-pelan menjadi kepompong. Nah, kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong ini akan berpuasa selama 7 sampai 20 hari dengan tidak makan dan minum, teman-teman. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Nah, biasanya ada kepompong yang 10 hari udah menjadi kupu-kupu. Nah, selanjutnya tahap yang keempat atau yang terakhir. Tahap yang keempat atau yang terakhir ini adalah kupu-kupu. Kalian bisa lihat sendiri ya gambarnya. Indah kan? Nah, itu proses tadi daur hidup kupu-kupu. Dari yang menjadi ulat sampai menjadi kupu-kupu yang indah, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Ada berapa sih jenis kupu-kupu nih? Nah, ada banyak sekali jenis kupu-kupu yang ada di sekitar kita atau biasa kita temui. Nah, kalian pernah lihat kan di lingkungan kalian kupu-kupu yang sedang terbang? Nah, di ukuran kupu-kupu ini ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, warnanya juga bermacam-macam. Ada motifnya juga bermacam-macam. Nah, pasti kalian tahu kan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini sangat indah. Nah, kalian sudah Kak Risa jelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Jadi ikuti gerakan di samping ya. Gerakan yang pertama ini apa? Posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan. Nah, ini gerakan pertama itu gerakan telur. Dan yang kedua ini ada posisi badan merangkak. Nah, ini gerakan apa ya teman-teman? Ini gerakan ulat. Nah, sekarang tahap yang ketiga. Ini dia. Tahap yang ketiga itu posisinya berdiri, tangan mengepal seperti ini, mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Bila kalian lihat. Dan yang terakhir adalah posisi badan berdiri tinggi, tegak terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Ini gambarnya bisa kalian lihat. Jadi kalian kan sudah mempraktekkan gerak daur hidup kupu-kupu. Nah, pastikan dengan teman-teman kalian ya. Nah, guru memberi saran ya. Kalau kalian melihat teman kalian melakukan gerakan kupu-kupu yang salah, tolong ya jangan dimarahin karena kita harus memberitahu dengan cara yang baik-baik. Nah, memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Nah, kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Kita tidak perlu membentak-bentak, cukup memberi saran dan berbicara dengan halus. Seperti contoh, misalnya gerakannya salah. Oh, kamu harusnya seperti ini ya gerakannya ya. Nah, itu harus berbicara dengan halus ya adik-adik. Nah, jadi menyayangi orang-orang di sekitar kita itu termasuk pengamalan sila yang kedua, adik-adik. Nah, adik-adik harus tahu ya, kalian harus memahami dan mempraktekkan pengamalan sila-sila dalam kegiatan sehari-hari, apalagi sila yang kedua. Nah, itu tadi salah satu contoh menyayangi teman. Menyayangi teman itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, bunyi sila kedua Pancasila ada apa yo? Nah, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalian ada yang tahu nggak simbol dari sila kedua ini? Nah, ini dia gambarnya. Simbol dari sila kedua adalah apa adik-adik? Rantai ya. Nah,
itu tadi yang materi Ibu sampaikan tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 4. Nah, kurang lebihnya Kakak Risa minta maaf. Nah, kalian di rumah jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M, apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalian jangan lupa tetap selalu belajar dengan giat ya, agar kalian pintar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.